ya kayak gue bilang tadi, atlet-atlet Indonesia itu memang udah di situ gitu. Benar. Levelnya gitu loh. Jadi ya emang udah pada bagus-bagus gitu. Dan kita nggak usah mikir soal bule itu tulangnya lebih gede gitu. Udah pasti men, dari segi otot aja udah gede nih. Iya. Gue kalau ngomongin soal masalah kayak begitu agak sedikit ini sih menurut gue, kayak lu ngomong lu nggak tahu apa yang kita jalanin gitu. Lu ngomong lu nggak tahu atlet-atlet Indonesia yang bertanding di luar sana gitu. Maksudnya kayak gini deh, di skala nasional aja orang banyak yang di skala pertandingan nasional aja, di event nasional aja, di organisasi nasional aja, orang banyak men yang selalu bilang bahwa oh si A begini, si B begini. Men, lu kritik orang tanpa lu tahu kerja keras orang. Benar. Lu cuma tahu nonton doang. Gitu. Lu cuma tahu nonton doang, lu cuma tahu ngeliat doang. Lu nggak ngeliat pengorbanan mereka seperti apa. Di belakangnya gitu. Di kayak belakang apa. layar seperti apa. Mereka berkorban ninggalin waktu keluarganya, jauh dari keluarganya segala macam. Oke, mereka latihan, mereka siap sakit, mereka latihan, mereka siap cedera gitu segala macam. Tapi lu dengan seenaknya aja, dengan modal jari lu doang gitu, yang seperti kita sebut ya keyboard warriors ya. Yoi. Ya masa ini sekarang lu cuman enak aja ngomong kayak begitu gitu. Lu sendiri ngerasain gak gimana dipukul orang yang sudah terlatih di atas ring? Bener gitu. banget. Gimana lu mati-matian berjuang demi prestasi lu lebih baik gitu loh. Kita bicara skala nasional, gimana di internasional? Atlet-atlet Indonesia, beberapa atlet Indonesia yang bawa nama Indonesia di skala internasional, men, pengorbanannya itu sama seperti atlet-atlet yang bermain di organisasi lokal. Gak ada bedanya, men. Jadi menurut gue udah saatnya juga sih netizen ngeliatnya jangan cuma ke situ doang. Jangan cuma ngeliat performance lah. Diapresiasi gitu. lah. Diapresiasi bro gitu. Diapresiasi. Lu gak bisa komplainin si A begini, si B. Lu comparein si A, si B, si B. Gak bisa men. Bilang gitu. Lu tahu gak yang bawa nama Indonesia, yang bawa perkembangan olahraga ini siapa? Bukan lu para netizen. Gue cuma bilang. Benar. Okay? Tetapi yang membawa perkembangan olahraga di Indonesia ini adalah kita sendiri sebagai atlet gitu. Kita sendiri sebagai atlet, organisasi yang mendukung kita gitu segala macam. Terkadang atletnya di compare, organisasinya jadi compare. Nggak mesti kayak begitu men. Nggak mesti kayak begitu. Karena kalau ibaratnya nggak ada organisasi nasional, nggak mungkin juga sekarang. Iyalah, sekarang juga banyak orang suka MMA segala macam. Suka MMA, terus naik ke skala internasional, main di internasional, nggak banyak juga kan kayak gitu. Yeah. Udah ya tolonglah maksudnya diapresiasi atlet-atlet Indonesia dengan pemikiran kata-kata yang bijak gitu. Stop, maksudnya kayak ya mungkin gue nggak bisa nyuruh stop, tapi kalau dari gue nggak akan berhenti bilang bahwa ya stop, lu jangan terlalu suka mengcompare atlet-atlet nasional kita lah gitu loh, atau apapun gitu. Hargai kerja keras mereka gitu kan, karena yang bisa ngerti itu semua sebenarnya ya mungkin kalau kita sama-sama atlet bisa ngerti gitu pengorbanan mereka kayak apa gitu kan. Tapi belajarlah sebagai penggemar olahraga ini, especially sebagai penggemar MMA di Indonesia, penggemar para atlet nasional di Indonesia yang berkancah di internasional maupun nasional, support lah dengan pemikiran bijak kalian gitu loh. Karena lu nggak pernah tahu pengorbanan apa yang mereka buat. Yang kalian tahu adalah cuman hasilnya doang, menang dan kalah. Men, gak bisa kayak begitu bro, gitu. Kalau gue dari awal mulai karir, dari mulai main amatir sampai pro gitu, itu gue selalu mau improve, selalu mau belajar gitu. Jadi menurut gue kalau lu makin tua itu makin batu, sebenarnya gimana lu waktu ini sih, waktu dari awal belajar gitu. Waktu awal belajar mulai itu gimana gitu. Kalau lu emang orang yang merasa cepet puas dan merasa oh ilmu yang lu dapat udah cukup, ya lu bakal batu men sampai kapanpun juga gitu. Nggak bakal pernah bisa masuk gitu. Gue sih percaya itu gitu. Tapi kalau lu dari awalnya memang sudah attitude lu mau mendengarkan orang, lu mau belajar dari orang banyak gitu segala macam. Lu nggak cuma belajar dari pelatih lu doang, bahkan dari orang-orang ibaratnya junior lu gitu yang ngasih advice kalau lu juga mau nerima gitu. Ketika advice-nya itu positif gitu dari junior atau dari siapapun, dari orang yang lebih tua, dari orang yang lebih muda, dari ibu atau perempuan, ya lu juga harus bisa nerima gitu. Harus bisa belajar gitu loh. Jadi menurut gua ya keterbukaan pikiran lu gitu sama kesiapan lu buat menerima advice dari orang dalam dunia martial art ini
itu sangat penting dan bisa bikin lu menjadi lebih lama karirnya. Oke. Menurut gua kayak gitu. Jadi lebih baik dibiasakan gitu ya. Jadi Lebih baik sih dibiasakan, Oke. especially yang baru-baru muda banget nih, lebih baik dibiasakan sih, gitu aja sih. Iya. Sebenarnya sih gue cuman ngelakuin apa yang harus tugas seorang atlet lakukan gitu loh. Maksudnya di sini lu mau kalah, lu mau menang, lu nggak stop gitu aja. Lu mau kalah, lu menang, lu nggak stop. Lu tetap maju, lu tetap latihan, ngikutin latihan apa yang biasa diberikan sama pelatih gitu loh. Dan lu mesti dengerin apa kata pelatih dan lain-lain. Ya lu mesti lu udah nerima ya pahit manisnya, karena memang kalah menang itu udah bagian dari sebuah permainan gitu loh. Jadi ya lu tinggal nggak boleh stop aja sebenarnya sih, itu aja. Jadi ya, dan untuk lawan gue sendiri terakhir gitu Adrian, ya gue memang ya kayak gue bilang tadi, atlet-atlet Indonesia itu memang udah di situ gitu. Benar. Levelnya gitu loh. Jadi ya emang udah pada bagus-bagus gitu. Dan one of salah satu yang diperhitungkan ya dia gitu loh. Jadi menurut gue fight yang gue alamin ya bukan fight yang sembarangan gitu loh. Jadi orang mau berkata fight ini terlalu terlalu A, terlalu B, terlalu gampang, terlalu susah lah apa dan lain-lain. Itu udah tugas lu sebagai atlet menerima fight itu. Lu juga fight terlalu gampang terus-terusan juga gak bakalan bikin lu improve kan. Iyalah. Benar kan? Cuman enak diri sendiri aja seneng gitu ya. Lu diri sendiri aja seneng, tapi mau sampai kapan men? Gitu. Lu mau sampai kapan kayak orang mandang lu selalu menang terus gitu loh. Gak bisa. Nanti lu ketika lu ketemu orang yang high level lagi ya diuji lagi gitu. Ya salah satu lawan terakhir gue ya Adrian ya memang levelnya memang udah di situ gitu, dengan kemenangan TKO yang impresif gitu kan terakhir ya. Balik lagi sih kayak tadi gue bilang, kalau lu nggak bisa nerima masukan saat lu kalah, lu makin batu, ya lu nggak akan berkembang gitu aja. Tapi kalau lu dari mau kalah mau menang, lu tetap mendengarkan dan masukan dari pelatih lu ya, atau dari teammates lu ya, insya Allah sih jalannya terbuka gitu buat yang baik-baik gitu. Dulu waktu awal karir gue mulai, kita sih jujur aja Indonesia nih one step behind. Even dari Malaysia, MMA-nya one step behind. Gue harus akuin itu. Karena ketika gue baru mulai, udah banyak atlet-atlet Malaysia yang sudah berkembang, juara MIMA, banyak. Di Bali MMA udah banyak berapa orang yang juara MIMA gitu latihan. Jadi kalau menurut gue, setelah itu, kita one step behind aja kita masih bisa ada kans gitu. Dengan kayak tadi gue bilang, ada skala event nasional nih, organisasi nasional. Udah banyak championnya yang hebat-hebat. Ya kan? Di internasional, juara nasional sekarang udah pada naik internasional gitu. Atlet-atlet Indonesia juga. Berapa banyak atlet-atlet Indonesia yang berlaga di One Championship. Itu menurut gue satu kesempatan dan satu kemungkinan gitu loh yang selalu ada gitu loh. Jadi menurut gue ya nanti ketika 10-20 tahun lagi gitu ya masih ada, gue yakin masih ada gitu. Cuman baliknya adalah mental kerja kerasnya seperti apa gitu. Amin. Itu aja sih bro. 10 tahun 20 tahun berarti gue udah jadi coach. Gue udah ya skipping dulu ya semuanya, tolong skipping dulu. Jogging. Stepher juga udah. Kalau misalnya ada bocah nih, ya lu ke Stepher aja. Udah cukup ilmu gue sampai sini. Nah di luar lu fight gini, kehidupan lu sehari-hari tuh lu ngapain sih men? Karena jujur gitu, gue tahu lu gitu di luar MMA gue nggak tahu apa tentang lu, dan juga kalau di One kerjaannya cuman backstory lu yang cukup tragis itu diulang-ulang terus sampai gue kalau di locker lihat muka Stepher tuh gue udah mau muntah gitu kayak anjing. Inilah terus yang diulang videonya itu terus kayak ya udahlah. Tapi jadinya ya itu marketing efektif. Jadi gue pas walkout yang gue lihat tuh bukan fight tapi gue lihat muka Stepher ada di layar. Lu di luar ngapain bro biasanya? Ya di luar gue sama. Lu kayak ada hobi nonton ya, motor. Kalau hobi sih gue sama lah kayak orang-orang lain juga sama gitu, nonton gitu kan, makan gitu dan lain sama aja gitu. Cuman ya memang ya kelihatan boring aja karena memang selama gue sehat, misalnya
tanpa injure atau apa, gue nggak cedera, ya kerjaan gue ya di Bali cuman bangun tidur, latihan, pulang, makan, istirahat, ya ibadah, tidur lagi, balik lagi latihan, udah gitu-gitu aja. Pokoknya sehari 2 kali, sehari sekali gitu. Kalau ada jadwal tanding bisa latihan sehari 3 kali gitu-gitu. Tapi kelihatan lu orangnya cukup knowledgeable di dunia film ya, karena GP WhatsApp lu pertama Jay and Silent Bob. Nah itu nggak banyak orang tahu itu. Film Clerks itu